Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wa qala aidzan liyunfiq du sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Sore ini kajian kitab Riyadhus Shalihin telah sampai pada bab an-nafaqatu 'alal iyal, yaitu memberi nafkah kepada keluarga. Allah berfirman, wa 'alal mauludi, dan hak anak yang dilahirkan, lahu bagi ayahnya, apa kiswatu rizquhunna, memberi rizki kepadanya, wa kiswatuhunna, dan memberi pakaian kepadanya, bil ma'rufi, dengan cara yang ma'ruf. Ayat ini menjelaskan bahwa salah satu kewajiban kepala rumah tangga, dalam hal ini ayah atau bapak, adalah memberi nafkah kepada anak-anaknya dan pakaian yang ma'ruf. Kembali saya jelaskan tentang ma'ruf. Ma'ruf itu secara harfiah artinya baik atau bagus. Namun ma'ruf ini dipakai untuk hal-hal yang bersifat sosial atau kemasyarakatan. Maka dalam hal hubungan suami istri itu juga menggunakan ma'ruf. Kemudian orang tua dengan anak juga ma'ruf. Nah, ma'ruf di sini maknanya adalah kebaikan yang dikenal oleh masyarakat. Ya, kebaikan yang sudah dikenal oleh masyarakat. Sehingga kewajiban seorang ayah dalam memberi nafkah kepada anaknya adalah sebagaimana yang berlaku di masyarakat dia tinggal. Misalnya umumnya dia tinggal di masyarakat yang sehari makan 3 kali, berarti seorang ayah wajib ngasih makan anaknya sehari 3 kali. Kemudian jenis makanannya umumnya apa? Apakah harus setiap hari ada dagingnya atau cukup tahu tempe? Itu ukurannya juga ma'ruf, umumnya yang berlaku di masyarakat. Tidak boleh lebih, juga tidak boleh kurang. Jadi yang wajar, ya, yang wajar yang berlaku di masyarakat di mana dia tinggal. Begitu juga terkait dengan kewajiban memberikan pakaian. Itu juga ukurannya adalah yang berlaku di masyarakat yang dia tinggal. Artinya umumnya di situ tuh orang beli pakaian itu setahun berapa kali, ya. Terus belinya berapa setel, itu menjadi tolok ukur. Jadi seorang ayah memperlakukan anak-anaknya sesuai dengan tradisi budaya yang berkembang di masyarakat yang dia tinggal. Ya. Kalau di dalam ilmu fikih itu minimal dalam 6 bulan sekali itu harus sudah diberikan baju baru 1 setel, itu minimal. Ya. Nah, kalau yang sekarang itu rata-rata lebih, karena anak-anak kita yang sekolah itu, ya, dalam 1 minggu sudah ada 6 setel. Ya. Kemudian nanti baju untuk main, baju untuk sholat, baju untuk sehari-hari, itu beda-beda. Sehingga di zaman sekarang orang tua dalam memberikan makanan dan pakaian itu sudah sangat ma'ruf, ya, sudah sangat ma'ruf. Beda dengan mungkin dulu zaman waktu Indonesia baru merdeka, itu orang tua membelikan baju anaknya itu hanya kalau mau lebaran saja, ya. Maka dulu itu kalau mau lebaran bagi anak-anak itu suatu yang sangat menyenangkan, karena dia pakai baju baru hanya saat mau lebaran. Kalau sekarang kapan saja, ya, kapan saja dibutuhkan, orang tua siap membelikan, gitu. Itu menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat sudah sangat meningkat. Begitu juga makan, ya. Makan itu dulu kita makan daging ayam itu kalau kebetulan orang tua kita kenduri, ya.
makan telur goreng itu kalau pas lagi kita sakit. Nah, kalau sehat ala kadarnya itu dulu. Tapi sekarang mau makan ayam tiap hari juga mampu, telur itu juga malah bosan gitu. Jadi terkait dengan kewajiban seorang ayah dalam memberikan rizki dalam bentuk nafkah dan pakaian kepada anak-anaknya untuk saat ini sudah bisa dikatakan sangat ma'ruf, ya, sudah ma'ruf. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman di ayat yang lain, liyunfik dzu sa'atim min sa'atih. Liyunfik, agar menginfakkan atau memberi nafkah, sapa dzu sa'atin, orang yang memberi keluasan rizki, min sa'atih, dari keluasan rizkinya. Jadi kalau mereka mampu, hendaknya ya melonggarkan, melebihkan dari yang semestinya. Waman kutiro alaihi, adapun orang yang rizkinya pas-pasan, ya, waman kutiro alaihi rizkuhu, ya fal yungfik mimma atahullah, maka hendaklah dia memberi nafkah sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya, sesuai kemampuan maksudnya itu. Jadi di ayat ini tuh Allah memberikan penjelasan tentang dua hal. Bagi yang rizkinya longgar, ya luas, silahkan dia memberi yang lebih dari yang dibutuhkan, ya. Tetapi bagi mereka yang rizkinya pas-pasan, ya hendaknya dia memberi makan dan pakaian kepada keluarganya itu sesuai dengan kemampuan. Tidak boleh memaksakan diri. Maka ayat berikutnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebankan kepada seorang kecuali apa yang sudah Allah berikan kepadanya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh, dan apa saja yang kalian nafkahkan dari sesuatu maka Allah akan menggantinya, ya. Jadi ketika seorang memberi nafkah kepada keluarganya, walaupun itu memang kewajiban, tapi dia tetap akan mendapatkan pahala. Bahkan dari beberapa jenis amal soleh yang terkait dengan infak yang pahalanya paling besar adalah ketika uang itu digunakan untuk memberi nafkah keluarganya. Itu dijelaskan dalam hadis berikut ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah, semoga Allah selalu meridhoinya. Qala Abi Hurairah berkata, qala telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu, satu dinar yang kalian infakkan fi sabilillah, di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, dan satu dinar yang kalian infakkan untuk memerdekakan budak. Wa dinarun, dan satu dinar tasaddaqta, yang kalian sedekahkan, yang kalian bersedekah bihi dengannya, ala miskinin, kepada orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu, dan satu dinar yang kalian infakkan, ala ahlika, pada keluarga kalian, a'dhamuha ajron, yang paling besar pahalanya adalah alladzi anfaqtahu ala ahlika, yaitu dinar yang kalian infakkan untuk keluarga kalian. Jadi Nabi memberikan contoh beberapa amal soleh dalam bentuk infak. Sama-sama satu dinar, ya, yang satu diinfakkan di jalan Allah. Kalau zaman dulu untuk biaya berperang, kalau sekarang ya biaya perjuangan dakwah Islam. Yang kedua, dinar yang diinfakkan untuk memerdekakan seorang budak. Yang ketiga, dinar yang disedekahkan kepada fakir miskin. Yang keempat, satu dinar yang dipakai untuk memberi nafkah keluarganya. Dari keempat jenis amal soleh tadi, walaupun yang dikeluarkan sama-sama satu dinar, yang pahalanya paling besar adalah yang digunakan untuk memberi nafkah keluarganya. Artinya dalam beramal soleh itu walaupun sama-sama baik, tapi ada prioritas, ya. Jadi dalam berinfak, bersedekah itu walaupun sama-sama baik, tapi ada prioritas. Jadi yang terbaik adalah pertama yang dipakai untuk nafkah keluarga. Kemudian nanti yang kedua, kalau bersedekah itu yang bagus diberikan kepada kerabat. Ya, dengan diberikan itu selain sedekahnya sah, kedekatan kerabatnya akan semakin
akrab. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.